ada sifat-sifat yang selalu timbul pada diri manusia yang dia tidak sadar bahwasanya sifat itu akan merusak amal. Nah, ini yang perlu kita pikirkan juga, saudara, ya. Jadi jangan sampai amal kita yang selama ini kita pupuk gitu kemudian hancur dan rusak, tidak pernah diterima sama Allah. Lantaran apa? Ada benalu, ada parasit yang disebut penyakit dalam diri kita itu. Nah, penyakit itu menjadi sifat gitu, menjadi sifat atau karakter. Nah, karakter-karakter inilah yang semestinya kita buang. Jangan ada lagi di tahun 2021 ini. Ya, jadi amal kita tetap terjaga dan terpelihara. Kita amat sangat menyayangkan, saudara, kalau kita sujud berhari-hari, bahkan kita bangun di waktu malam, yang lebih lagi sudah berangkat haji, sudah umroh, kemudian puasa Senin Kemisnya gitu, zikirnya rajin. Tapi sayang, seribu sayang, ada penyakit yang dalam diri dia itu dia nggak sadar. Penyakit itu menjadi karakter, ya. Karakter itulah yang menyebabkan amalnya ditolak sama Allah atau amalnya rusak karena karakter itu, sifat bawaan dia itu. Nah, ini mesti kita sadar. Ini saya bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Disebutkan oleh beliau apa? Sittatu asya'a tukhbitul a'mala. Ada 6 perkara atau 6 sifat atau 6 karakter yang dapat merusak amal. Tuh, jadi ada 6 benalu lah disebutnya kalau bahasa kita sekarang tuh benalu atau parasit, ya. Parasit. Ada 6 parasit yang dapat merusak amal kita gitu. Jangan sampai ada pada diri orang beriman. Mana 6 parasit itu? 6 perusak amal kita itu apa? Yang pertama disebut Nabi al-istighalu bi'uyubil khalqi. Istighal itu artinya sibuk. Sibuk apa? Bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib-aib orang lain gitu. Menyibukkan dirinya untuk membicarakan kejelekan orang lain. Masya Allah, ya, ada ghibah, ada fitnah, adu domba di situ. Jadi sibuknya dengan itu saja dia. Jadi sibuk dengan aib-aib orang lain. Jadi selalu dia koreksi adalah kejelekan orang lain, nggak pernah dia koreksi dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri banyak aibnya, saudara. Makanya keuntungan orang-orang beriman, kata Rasulullah apa? Orang beriman itu dengan kecerdasan imannya, maka dia nggak pernah sibuk dengan aib orang lain, justru dia sibuknya dengan aib dirinya sendiri. Karena aibnya saja sudah begitu banyaknya, dia sibuk, saudara. Maka itulah yang disebut cerdas dan beruntung orang beriman. Disebutkan Nabi dalam hadis apa? Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah manusia itu apabila dia sibuk dengan aibnya sendiri sampai-sampai dia lupa dengan aib orang lain gitu. Dia sibuk ngoreksi dirinya sendiri sampai-sampai dia lupa dengan aib orang lain. Itu yang bagus, saudara. Tapi kebanyakan orang justru melupakan aibnya, mengingat aib orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Ya, dikit-dikit si anu dan seterusnya. Aibnya saja dibongkar sama dia. Aib orang maksudnya. Aib dia nggak pernah lihat. Nah, inilah kecerobohan manusia. Itu perusak itu, saudara. Hati-hati. Amal kita kosong di mata Allah karena sebab itu. Karena kita sibuk dengan aib orang lain. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka ada satu cerita, saudara. Ini saya kira cerita inspiratif, ya. Dan ini membangkitkan iman kita sebenarnya, ya. Jadi dalam cerita itu gini, Pak. Ada seorang guru, ya, mengajar matematik gitu. Mengajar matematik gitu. Begitu mengajar matematik, saudara, guru itu menulis di papan tulis, sementara murid-muridnya memperhatikan guru matematik itu menulis gitu di papan tulis. Ya, di situ ditulis sama gurunya 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3 sampai angka 10. 1 kali 10 10. Disalahkan oleh gurunya 1, Saudara. Gurunya menulis salah, 1 kali 9 10, 1 kali 10 10 gitu. Ya, percis di akhir itu 1 kali 9 ditulis sama dengan 10, 1 kali 10 sama dengan 10 gitu kan, kembar 2 tuh ya. Seharusnya 1 kali 9 9.
Murid-muridnya tuh tertawa terbahak-bahak, saudara. Tertawa terbahak-bahak gitu ya. Lalu gurunya menoleh ke belakang, bertanya, kenapa kamu tertawa? Menertawakan apa kalian? Kata gurunya. Bagaimana kami tidak tertawa, wahai Pak Guru? Pak Guru salah menulis itu. Masa 1 kali 9 10? Ya, gurunya langsung tersenyum, Pak. Ketika gurunya tersenyum, wahai anak-anakku, begitulah prinsip kehidupan manusia umumnya. Ketika ada seseorang yang salah dalam hidupnya satu saja, tapi dia tidak pernah melihat kebenaran yang begitu banyaknya. Baru satu aja salah, dia sudah menertawakan dan menganggap dirinya paling benar. Itulah kehidupan manusia. Jadi manusia hidup sehari-hari itu selalu mengoreksi satu kesalahan orang, tapi kebaikannya nggak pernah dilihat sama dia. Masya Allah, ini inspiratif, saudara. Ya, kan potret manusia begitu, saudara, betul nggak? Ya kan, kalau ada tetangga kita satu aja kesalahan, itu yang dikejar-kejar. Padahal tetangga kita banyak kebaikannya, betul nggak? Banyak kebaikannya, tapi yang dikejar sama kita itu satu kesalahan. Itulah manusia, kata gurunya. Kata guru itu, saya lagi menguji kalian, ternyata kalian terfokus pada yang satu itu, namun kalian nggak pernah terfokus pada yang 9 benar itu. Hanya satu yang salah, kamu fokus pikiranmu ke situ dan menertawakan aku, kata gurunya. Sementara kau tidak pernah melihat kebenaran yang 9 itu. Itulah potret kehidupan manusia, katanya. Masya Allah. Orang-orang beriman nggak begitu, saudara. Jadi kalau ada aib-aib saudaranya, justru mereka selalu menyembunyikannya. Dia nggak pernah mau menyebarkannya aib itu. Kalaupun dia tahu, dia akan dakwahi saudaranya yang punya aib itu. Bukan dia sebarkan atau dia bukan ceritakan dengan orang lain, begitu ya. Ini satu, saudara, sifat atau karakter penyakit pada diri kita yang dapat merusak amal kita. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk ya dengan aib-aib orang lain, sibuk membicarakan, menggibah aib orang lain. Itu akan membuat rusak pahala daripada amal yang selama ini kita kerjakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Satu ya. Kemudian yang kedua apa, saudara? Yang kedua, amal kita itu bakal rusak. Amal kita itu nggak bakal diterima sama Allah. Rusak amal kita. Karena sebab apa? Karena sebab penyakit yang kedua atau benalu yang kedua pada diri kita adalah waqaswatul qalbi. Keras hati. Ya, hati itu keras. Apa maksudnya? Hati keras ini merupakan hati yang tidak pernah mau menerima kebenaran dari orang lain. Sulit menerima kebenaran. Orang yang punya hati keras itu begitu, Pak. Dengar azan bagi dia biasa saja. Dengar azan tuh nggak ada serentak di hatinya, itu apa namanya, bahasanya itu ada giroh dengan azan, itu nggak ada. Bahkan ada pengajian di depan mata dia juga tuh biasa saja bagi dia. Jadi kagak ada giroh gitu. Orang Betawi bilang tuh nggak ada semangat gitu. Ya, itu keras hati, saudara. Disampaikan kebenaran bertubi-tubi tetap saja dia nggak pernah mau, karena keras hatinya. Apalagi dia sudah merasa pintar gitu, merasa paling benar. Itu hati-hati, saudara. Ketika orang sudah merasa dirinya paling pintar, paling benar, celaka. Itu bertanda keras hati gitu. Sulit menerima nasihat, sulit menerima kebaikan dari orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara, bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu Nabi yang teramat mulia, Nabi yang disucikan oleh Allah, Nabi yang agung, Nabi yang memiliki karakteristik yang sungguh luar biasa, akhlakul karimah. Sekali berbeliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau kalau berbicara itu bukan dari nafsunya, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Dan tidak ada yang beliau pikirkan, yang beliau bicarakan kecuali wahyu dari Allah. Itu Rasulullah. Sekali berbeliau saja, kalau ada orang yang menyampaikan nasihat kepada beliau, beliau tertunduk dan mendengarkan nasihat itu. Subhanallah. Sekalipun datang dari anak kecil, saudara. Sekalipun datang dari anak kecil, beliau dengarkan baik-baik perkataan itu. Dia dengarkan baik-baik nasihat itu. Nggak lantas merasa dirinya
Rasul nggak menunjukkan gua ini nabi, tidak. Gua ini Rasul, tidak. Tapi Rasul, oh, ya, terima kasih. Nah, itu artinya apa? Rasul menunjukkan akhlakul karimah, begitu pentingnya mendengar nasihat orang lain, yang menunjukkan bahwa hati kita itu tidak keras, saudara. Apalagi ada orang sekarang begini, ada dengar nasihat apa? Gue udah denger nasihat itu, gue udah denger. Apalagi dirinya sebagai apa? Sebagai ustadz, sebagai kiai gitu. Dia katakan, gue kan kiai, gue kan ustadz. Itu orang yang menunjukkan hati keras, saudara. Bukan menunjukkan seorang guru. Malah guru yang baik itu, saudara, sekalipun dia seorang ulama, seorang kiai, kalau ada nasihat dari siapapun, dia akan selalu mendengar nasihat itu. Itu yang penting, saudara. Catat bagi kita. Kita juga sebagai orang tua, jangan semerta-merta kita orang tua, kalau ada nasihat dari anak kita, kalau itu bagus, ambil. Karena jangan sampai kita termasuk tadi itu, qaswatul qalbi, keras hati kita, sulit menerima kebaikan dan kebenaran dari orang lain. Ada fatwa-fatwa kebenaran, ogah kita dengar, saudara. Nah, itu namanya hati kita keras. Ya, hati kita keras. Kalau orang udah punya hati yang keras, naudzubillah, semua naudzubillah. Kalau orang bisa mendengar nasihat, bisa memahami nasihat, lalu mengamalkannya, itu bertanda hatinya selamat, saudara. Hatinya selamat. Kalau orang hatinya sudah selamat, insya Allah, ya, nanti dia akan datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Dia akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Janganlah kau hukum aku ya Rabb, ya, di mana pada hari manusia dibangkitkan, pada hari di mana tidak lagi berguna harta dan anak keturunan, katanya, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepadamu membawa hati yang selamat. Artinya hati yang benar-benar mau digunakan untuk memperhatikan suatu kebenaran, gitu. Jadi hati kita itu kita gunakan untuk memperhatikan kebenaran. Hati kita lembut, saudara. Jadi jangan sampai hati kita itu keras bagaikan batu yang sulit menerima kebenaran. Ini akan menjadi masalah dalam kehidupan kita dan itu akan merusak amal kita. Salat kita akan terkikis dengan qaswatul qalbi tadi. Salat kita akan terkikis, ibadah kita terkikis, puasa kita terkikis gara-gara itu, saudara. Makanya penting dalam hal ini kita pahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, itu yang kedua, qaswatul qalbi. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, yang merusak amal kita itu adalah karakter atau sifat yang disebut Nabi adalah wahubbud dunya. Terlalu cinta sama dunia. Kalau kita cinta dunia tak masalah selagi cinta itu dibenarkan. Di mana kita mencintai dunia untuk bekal ke akhirat, boleh. Tapi ini yang menjadi masalah, terlalu cinta dunia lupa dengan akhirat, gitu. Dunia itu segalanya bagi mereka. Dunia itu segalanya bagi mereka sampai-sampai dia melupakan akhirat. Ya, dia merasa bahwa dia hidup selamanya di dunia, gitu. Pokoknya yang menyangkut perihal dunia saja, termasuk di dalamnya harta, kedudukan, jabatan, mobil mewah, kemudian rumah dan seterusnya. Dia merasa bangga dengan itu. Dia terlalu cinta kepada dunia, dia lupa dengan akhirat. Maka orang yang macam itu juga termasuk orang yang dapat merusak amalnya sendiri. Kalau kita cinta sama dunia bukan nggak boleh, boleh. Selagi cintanya kita dibenarkan sebagai kendaraan kita untuk menjumpai Allah, gitu. Boleh, saudara. Tapi yang jadi masalah ini adalah ketika dia mencintai dunia yang berlebihan, lupa dengan akhirat, gitu. Lupa dengan akhirat. Salat berjamaah nggak mau, berzikir nggak mau, baca Quran nggak mau. Ya, yang ada di otak dia cuma dunia gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, jadi jangan sampai juga diri kita terfokus dengan itu, saudara. Ya, cinta dunia boleh, jangan berlebihan mencintai dunia. Yang penting cintanya kita untuk bekal ke akhirat itu. Kan dunia ini tempat sementara doang, saudara. Betul ya? Teman sementara doang, kita nggak selamanya di dunia. Ya buktikan saja, lihat banyak saudara-saudara kita yang udah pada dipanggil sama Allah itu menunjukkan bahwa dunia itu sementara dan kita nggak bakal kekal di dunia ini. Karena dunia ini bersifat fana.
fana, akan rusak gitu, akan rusak. Kita akan menjumpai yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikit demi dikit diambil nama Allah. Ada orang-orang yang sudah di waktu ajalnya ditentukan nama Allah satu, diambil satu. Kita harus sadar, saudara, harus sadar bahwa kita pun akan menyusul mereka. Kita nggak selamanya di dunia. Kita akan menyusul saudara-saudara kita yang telah melepaskan dirinya pada dunia, ya, telah melepaskan dirinya kepada dunia. Kita sadar itu, maka kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat. Dunia kita cinta, namun sebagai kendaraan kita menuju akhirat, begitu. Ya, coba lihat saudara ya. Ini kan ada orang yang merasa apa? Bahwa dirinya itu segala-galanya, bahwa dia menurut dia nggak akan pernah mungkin dia bisa mati gitu. Padahal udah banyak dicontohkan mati itu nggak mandang usia ya, nggak mandang usia. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, semuanya akan mengalami kematian itu. Dia nggak sadar saudara. Makanya kalau ada orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang angkuh, apa yang mau disombongkan? Apa yang mau diangkuhkan? Coba saudara. Kenapa? Karena dia bakal mati. Dia bakal menghadap Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kemana kalian semua akan pergi kalau bukan kepada Allah? Ini yang perlu kita sadari saudara. Lalu sudahkah kita memperbanyak amal? Sudahkah kita ada amal yang untuk membekali kita berhadapan dengan Allah? Ini menjadi pertanyaan saudara. Menjadi pertanyaan buat diri kita, terutama orang-orang beriman itu selalu bertanya, apakah pantas saya nanti berjumpa dengan Allah kemudian masuk ke surga? Apakah pantas saya? Sementara amal saya begitu sedikitnya, bahkan dosa kita semakin menumpuk gitu. Makanya kalau kita ingat ke arah itu, insya Allah sifat sombong kita akan hilang, sifat angkuh kita bakal hilang, karena kita bakal mati. Saudara, kalau saya tanya nih ya, untuk bisa menghilangkan daripada sifat kesombongan kita, keangkuhan kita, ingat ama mati. Sebagai bentuk ingat ama mati itu, ya, salah satunya adalah melihat kain kafan. Melihat kain kafan. Saya tanya sama antum, udah pada punya kain kafan belum? Hah? Beli, ya, pajang di rumah antum, pajang di lemari antum. Kalau antum buka, ya Allah, saya bakal mati, begitu. Beli, udah pada beli? Hah? Kok belum beli? Kenapa belum beli? Beli supaya sombong ente hilang gitu loh maksudnya. Biar sombong ente hilang, beli kain kapan saudara. Jangan kain BHS mahal dibeli, koko mahal dibeli, kain kapan yang berapa duit kain kapan? Kain kapan berapa duit sih? Ya, nggak pernah beli lo ya. Murah kain kapan mas saudara? Iya murah. Lu nggak pernah beli. Ya, itu buat ingetan kita saudara, buat ingetan kita kalau kita bakal mati gitu saudara. Makanya kalau antum nanti ulang tahun ya, tasakur ulang tahun, ada orang ngadoin mobil, motor, itu nggak berharga bagi antum. Tapi yang berharga adalah ketika ada orang ngadoin, nah itu yang berharga saudara. Mobil, motor nggak berharga saudara, tapi kain kapan yang berharga. Itu nasihat yang luar biasa. Begitu. Pernah nggak ente ulang tahun dikadoin kain kapan? Belum pernah. Takut kesinggung ya. Masya Allah saudara ya. Nah itu penting ya buat kita ya, buat ingetan kita, maksudnya buat ingetan kita itu supaya kita jangan sombong di dunia gitu. Udah pokoknya intinya jangan sombong kepada Allah, jangan sombong hidup di dunia, jangan terlalu kita cinta sama dunia bahkan melupakan kepada akhirat, karena itu akan merusak amal kita. Yang keempat saudara, yang dapat merusak amal kita itu adalah waqillatul haya, sedikit rasa malu, bahkan hilang malu kita. Maksudnya apa? Malu ketika berbuat maksiat itu dia nggak pernah punya malu gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa bagi dia santai saja. Padahal dalam hadis itu apa? Al haya'u su'batu minal iman. Malu itu merupakan cabang daripada iman. Jadi kalau ada manusia yang nggak punya malu, kata Nabi, berarti dia akan merusak amalnya sendiri. Berbuat dosa nggak malu, berbohong nggak malu kepada Allah. Mungkin orang lain bisa dia bohongi, tapi kalau Allah nggak bisa dia bohongi. Nah, sedikit rasa malu, bahkan hilang malunya di hadapan Allah tuh hilang.
hilang. Jadi merasa dia itu ketika dia ngebohongin orang, ngezalimin orang, bagi dia itu santai saja. Yang penting bagi dia nikmat gitu membohongi orang, menzalimi orang. Padahal Allah nggak bisa dibohongi. Allah nggak bisa dibohongi dan Allah akan tahu semua itu. Gitu saudara, ya. Jadi sedikit rasa malunya itu, malunya sedikit. Berbuat maksiat malu. Contoh gini aja Pak, orang kalau nggak punya rasa malu dalam perbuatan baik gitu ya, kalau malu dia datang ke majelis ilmu itu bukan termasuk ya, itu bukan itu yang dimaksudkan Nabi. Kalau majelis ilmu juga jangan malu-malu, ada majelis ilmu datang sholat berjamaah datang gitu, itu jangan malu-malu. Kalau dia bilang saya malu, itu salah yang begitu. Ini maksud Nabi itu malu ketika berbuat salah, berbuat maksiat, malunya kepada Allah terutama. Kalau kepada manusia bisa dia sandiwara gitu, tapi kepada Allah kan nggak bisa disandiwara ya. Dia harus malu kepada Allah. Sedikit rasa malu yang menyebabkan amal kita jadi rusak. Yang kelima, saudara, yang kelima yang merusak amal kita itu kata Nabi apa? Watulul amal, panjang angan-angan. Jadi hidup kita itu selalu menghitung hari gitu. Kalau melihat orang kaya pengennya begini, andai saja saya seperti dia, andai saja saya seperti mereka, itu nggak boleh. Tulul amal, nggak mau berbuat, nggak mau bekerja. Yang ada menghitung hari saja dalam kehidupan dia. Itu juga merusak amal saudara. Nggak boleh kita punya sifat begitu. Kalau kita melakukan perbuatan baik sementara karakter itu ada dalam hidup kita, rusak amal kita. Ya, rusak di mata Allah, nggak ada apa-apanya. Dan yang terakhir, dan ini saya kira lebih penting untuk kita pahami. Apa itu? Yang terakhir, yang menjadi benalu amal kita itu adalah wadzalimun la yantahi. Zalim artinya kezaliman yang tidak bisa dibendung, yang nggak bisa dihentikan. Kita itu senang berbuat zalim saudara. Baik zalim pada diri kita, zalim kepada Allah, zalim kepada manusia. Senang berbuat zalim gitu. Berbuat kerusakan-kerusakan itu senang gitu. Kalau kita bisa menyakitkan orang itu bagi kita adalah satu kebahagiaan. Na'udzubillah, menzalimi orang lain. Dan perlu saudara pahami, kalau kita zalim kepada Allah, misalnya kita meninggalkan sholat, kita tobat nasuha, Allah mau ngampunin dosa kita, dosa kezaliman kita kepada Allah. Sholat kita tinggalkan, kita tobat nasuha, kita kodok sholat kita kodok puasa kita, Allah ampunin. Tapi yang menjadi masalah ketika kezaliman itu terjadi pada manusia lainnya, itu akan jadi masalah berat saudara. Allah tidak akan pernah menurunkan ampunan kepada kita sekalipun kita tobat yang disebut dengan tobat nasuha, kalau kita belum mengunjungi mereka yang kita zalimi, kalau kita belum mengunjungi mereka meminta maaf bahwa kita telah berbuat zalim kepada anda, berbuat zalim kepada kalian, bahkan namamu rusak karena kezaliman saya, privasimu kurusak karena kezaliman saya minta maaf dengan kamu. Perkara dia nggak maaf itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah menyatakan ikrar bahwa kita telah berbuat zalim dengan dia. Insya Allah kita tobat kepada Allah, dosa kita diampuni. Tapi kalau kita belum mendatangi dia, minta maaf dengan dia, begitu, hati-hati saudara, dosa kita masih digantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi masalah. Makanya jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Penguasa zalim kepada rakyat, berat saudara, berat. Ya, kita zalim kepada tetangga sama berat. Ya, memfitnah, menggunjing itu satu perbuatan zalim kita. Kalau kita sudah melakukan kezaliman yang sulit kita hentikan, itu akan menjadi masalah dan amal-amal kita bakal rusak cuma gara-gara zalim tadi. Zalim yang nggak bisa dibendung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, jelaslah bagi kita bahwa kita jangan sampai amal-amal yang selama ini kita perbuat rusak cuma gara-gara karakter jelek itu, sifat-sifat jelek tadi yang disebutkan Nabi. 6 hal yang dapat merusak amal kita, 6 perkara yang dapat merusak amal kita. Yang pertama, sibuk membicarakan aib orang lain, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, sulit menerima kebenaran dan nasihat dari orang lain. Yang ketiga, wa hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, lupa sama kematiannya. Yang keempat, wa qillatul haya, sedikit rasa malu,
Dan yang keenam, yang kelima watulul amal, panjang angan-angan. Dan yang keenam wadzalimun la yantahi, kezaliman yang tidak bisa dibendung. Maka 6 perkara itulah yang merusak amal-amal kita selama ini. Maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai ada 6 sifat dan karakter itu dalam diri kita. Wallahu a'lam bissawab.